Aku akan menyertaimu adalah janji Allah yang sangat penting bagi kita untuk dengar. Pen- Penting untuk kita mendengar janji Tuhan, yaitu bahwa Ia akan menyertai kita dan hanya anak Allah akan menerima janji tersebut. Dan aku bersyukur kepada Allah untuk pekerjaan Roh Kudus-Nya yang menutup bungkusi ibadah kita hari ini, dari puji-pujian uh, sampai persembahan kur, semuanya punya satu, semuanya memiliki satu tema, yaitu bahwa Allah akan menyertai kita. Tema lagu-lagu kita hari ini satu, dan saya berdoa agar Tuhan menyertaimu kemanapun kamu pergi. Dan karena kita telah melakukan suatu seri pembelajaran kitab Imamat, saya ketinggalan bulan keluarga, sehingga hari ini saya menggunakan ibadah hari ini sebagai suatu kesempatan untuk berbicara soal edukasi, soal bagaimana seharusnya kita membesarkan anak-anak kita. Dan ini juga mungkin seharusnya judulnya menjadi bagaimanakah seharusnya kita membesarkan diri kita sendiri. Jadi saya mau membagikan firman ini sebelum saya memulai seri pembelajaran yang lain. Kalau kita hidup 90 tahun, kita menghabiskan sekitar 788 ribu jam, dan sekitar 300 ribu jam dari itu digunakan untuk tidur, dan itu adalah waktu yang cukup banyak, kan? Berapa banyak jam yang kita ingat? Uh, berapa banyak jam dari berapa banyak peristiwa dalam kehidupan kalian yang kalian ingat? Dan di ruangan ini hanya beberapa di antara kalian yang berumur di atas 30, kan? Dan bagi kalian yang di atas 30, seberapa banyak dari kehidupan kalian yang kalian ingat dengan jernih, yang kalian sangat ingat? Dan sangat sedikit, kan, jumlah jam yang kita ingat. Jadi ada sekitar 3 orang di dalam kehidupan kalian. Kalian masa lalu, kalian masa sekarang, dan kalian di masa depan. Dan karena saya bilang 90 tahun, coba kalian bayangkan, kalian 30 tahun yang lalu, kalian 30 tahun sekarang, dan kalian 30 tahun kemudian. Jadi kalian yang sekarang, adalah hasil dari keputusan-keputusan yang telah kalian buat dari 30 tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian mau menulis sebuah surat kepada diri kalian 30 tahun yang lalu, apakah kalian menangkap maksud saya? Tapi coba kalian bayangkan ya, kalau kalian menulis sebuah surat kepada diri kalian yang lalu, apa yang akan kalian katakan kepada diri kalian? Apakah yang akan kalian katakan kepada diri kalian yang lalu? Ajaran apa yang akan kalian berikan kepada diri kalian yang lalu, supaya kalian tidak membuat keputusan yang salah?
Apakah yang akan kalian katakan? Kita tidak bisa mengatakan uh, kepada diri kita untuk mengubah keputusan yang sudah kita buat di masa lalu, dan makanya orang tua ingin memberitahukan anak-anak kalian, uh, apa yang kalian ingin lakukan, apa yang kalian tidak dapat lakukan. Dan itu adalah bagian dari pendidikan, yaitu mengingini anak-anak kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita jalankan. Dan kita menghargai hidup kita, dan kita menghargai hidup orang lain. Dan Yesus pun mengatakan bahwa hidup ini lebih berharga daripada dunia. Namun ada sesuatu yang lebih berharga bagi orang tua. Dan orang tua di sini mungkin dapat setuju atau tidak setuju. Apakah yang lebih berharga daripada nyawa kalian sendiri? Anak kalian kan? Beberapa orang tua bahkan ingin mati untuk anak mereka, dan saya sering mendengar orang tua mengatakan bahwa ketika anak saya sakit, uh, saya ingin saya saja yang sakit, dan ketika saya sakit, saya bersyukur karena yang sakit adalah saya, bukan anak saya. Dan saya pernah mendengar uh, suatu kesaksian dari seorang bapak dan yang menjalankan proses pemulihan dari kanker, dan dia mengatakan bahwa prosesnya sangat sakit, tapi dia sangat bersyukur bahwa di saat itu dia yang kena penyakit itu, bukan anaknya. Jadi orang orang tua di sini mungkin bisa merasakan perasaan bapak itu, karena dan adalah misi orang tua untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik dan memungkinkan mereka untuk hidup yang bahagia. Namun kita saat membesarkan anak kita, kita sadar bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi kenyataannya adalah meskipun segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita dan anak-anak kita tetap tidak bahagia. Maka pendidikan mendirikan seorang anak itu sangat sulit. Dan cobalah kita pikirkan apa itu pendidikan. Bagaimanakah seharusnya kita mendirikan anak-anak kita dan mendirikan diri kita sendiri supaya anak-anak kita dapat menjadi umat Tuhan yang diberkati. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya semua anak-anak dan semua anak muda di Gereja Sion dapat bertumbuh besar untuk menjadi umat Tuhan yang terberkati, umat Tuhan yang bahagia. Dan itu adalah satu hal yang kita harus doakan dengan sungguh-sungguh. Dan poin pertama, apa itu pendidikan? Kita sering mengatakan hal ini kepada anak kita. Dan orang tua di sini mungkin kalian pernah mengatakan hal seperti ini juga. Kita suka mengatakan kepada anak-anak kita, kalian harus bersyukur. Ayah, ibu tumbuh besar tanpa hal seperti itu. Kalian makan dan menikmati hal-hal yang baik seperti itu, seperti mainan, seperti gadget. Dan kalian seharusnya bersyukur, kalian seharusnya bahagia, kalian tidak kekurangan suatu apapun. Tapi apakah anak-anak itu bahagia kalau kita berbicara seperti itu? Apakah kalian bahagia dengan mengatakan hal seperti itu? Apakah anak-anak akan bahagia ketika mereka memiliki apa yang kita tidak miliki? Tidak, karena ini adalah hal yang sama dengan apa yang orang tua kita katakan kepada kita.
dan akan salah, akan aneh jika anak-anak kita tetap memiliki apa yang kita tidak miliki. Jadi adalah suatu hal yang wajar ketika mereka memiliki apa yang kita tidak miliki karena waktu terus berjalan dan zaman terus berubah. Tetapi itu tidak tapi memiliki apa yang kita tidak miliki bukan berarti mereka akan bahagia dengan hal seperti itu. Karena dunia pun semakin berubah dan dunia menjadi semakin kompetitif dan semakin sulit untuk bertahan hidup. Jadi, um, anak-anak kadang tidak bersyukur karena mereka memiliki masalah dan persoalan mereka sendiri. Dan di dunia yang kompetitif ini, orang tua pun jadi um, mereka orang tua dan dunia ini mungkin memberitahukan uh, orang tua jadi mengirim anak-anak mereka ke dalam tempat les supaya mereka dapat belajar Inggris, sains, bahasa yang lain, matematika, dan mereka menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk belajar banyak seni, banyak aktivitas-aktivitas lain. Dan saya bukan berkata bahwa semua aktivitas lain ini buruk, tetapi tanpa edukasi, tanpa pendidikan yang sebenarnya, hal-hal ini sama seperti menambahkan pilihan saat kita membeli mobil. Kita seperti menambahkan lebih banyak fitur kepada anak kita satu persatu. Dan hal ini karena dunia membuat kita percaya bahwa itulah satu-satu cara agar mereka dapat menang di dalam dunia ini, dalam masyarakat yang kompetitif ini. Dan saya belajar dari beberapa pendeta yang meriset topik edukasi anak ini, dan salah satunya adalah dari pendeta Dong Hun Kim, dan dia meneliti dan memberi ajaran tentang pendidikan anak ini, soal bagaimana mendirikan anak, dan dia mengatakan bahwa mendirikan anak tidak 100% akademis. Disiplin akademis lebih seperti pelatihan daripada pendidikan. Pendidikan adalah tentang mengajarkan bagaimana cara hidup sebagai manusia yang baik. Dan pendidikan Kristen adalah mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka dapat hidup sebagai umat Tuhan yang sejati. Jadi dasar edukasi adalah untuk menjadi anak-anak yang mengikuti standar Alkitab, yaitu nilai-nilai Allah, supaya mereka, anak-anak kita, dapat memiliki hati dan pikiran dan kerohanian yang sehat, supaya mereka dapat diperkuat untuk menaklukkan kesulitan-kesulitan di dunia ini, supaya mereka dapat menghadapi masalah mereka, menghadapi dosa-dosa mereka, dan supaya mereka dapat datang kepada hadirat Allah, dan mereka dapat hidup sebuah kehidupan yang tidak saja bahagia, tapi juga terberkati. Jadi tanpa bagian edukasi yang seperti ini, hanya mendirikan mereka di dalam hal-hal akademis, mereka tidak akan mengerti cara hidup sebagai manusia yang baik. Dunia ini mengajarkan kita bahwa kalau kita pandai dalam hal-hal akademis, kalau kita memiliki banyak skill, kita akan menjadi seorang pemimpin, kita akan sukses, kita dapat menjadi kaya. Dan inilah ajaran dunia. Dan dalam proses ini, proses yang dunia ajarkan kepada kita,
dunia mengajarkan yang lebih penting daripada belajar hidup bagaimana menjadi manusia yang baik adalah pertahanan diri. Jadi mereka belajar untuk um, mereka belajar untuk menjalani kehidupan yang egois dan mencapai apa yang mereka ingin secepat mungkin. Dan mereka jadi fokus mereka jadi untuk mencapai apa yang mereka ingin capai dengan cara yang secepat mungkin. Dan ini adalah tujuan yang dunia ini ajarkan secara umum. Apakah kalian bahagia kalau kalian mencapai titik itu? Apakah kalian pikir kalian akan bahagia kalau kalian mencapai puncak dunia? Apakah kalian bahagia ketika kalian menjadi kaya? Marilah kita jujur. Kenapa tidak? Tentu saja bahagia, kan? Kalau kalian bisa terbang dengan jet pribadi Anda dan makan di restoran berbintang Michelin setiap hari, bahagiakah? Mungkin kalian dapat bahagia, tetapi kebahagiaan, kenikmatan berbeda dengan kebahagiaan yang sejati. Jadi ini mungkin baik, tetapi uang, kekayaan, kenikmatan materi itu semua hanyalah sebuah sarana, bukan tujuan, hanyalah sarana. Uang dapat digunakan untuk sesuatu yang baik, tapi juga bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, kan? Tapi ketika uang menjadi tujuan, saat itulah masalah mulai muncul di dalam kehidupan kita. Jadi penting agar akhir dari pendidikan. Dunia ini mengajarkan bahwa akhir dari pendidikan adalah uang, supaya anak-anak kita dapat menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang dapat bertahan diri dalam dunia ini. Jadi dunia ini mengajarkan hal-hal yang seperti ini, tujuannya menjadi seperti uang. Jadi saya mengatakan bahwa mendapatkan uang bukan sesuatu yang salah, tetapi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa uang bukanlah tujuannya. Tujuan pendidikan bukanlah uang. Jadi coba kita lihat poin kedua, iman dan pendidikan. Dalam ayat bacaan kita hari ini di Efesus 6 ayat 4, dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan untuk mendirikan seorang anak, membesarkan di dalam bahasa Yunani adalah ektrepo, yang berarti menyediakan makanan, membesarkan sejak kecil, melatih, mengasuh anak berarti mengajar secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak harus dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan disiplin di dalam bahasa Yunani. Ajaran untuk disiplin itu adalah paiduo, yang berarti mengajarkan etika, kebijaksanaan, dan aturan hidup yang diperlukan untuk menjalani hidup yang benar. Jadi ajaran berarti memberikan kepada anak-anak kita skill-skill supaya mereka dapat menerima hikmat dari Allah untuk untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan terakhir, nasihat. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Nasihat atau instruksi itu kata dalam bahasa Yunani adalah nuteteo. Dan kata ini berarti dorongan atau peringatan. Dan kita harus mendirikan anak-anak kita dalam nasihat Tuhan. Nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan secara etimologi, kata natateo ini
adalah kata gabungan dari kata nous dan titemi. Nous berarti pikiran dan titemi berarti menempatkan. Sehingga nuteteo berarti mengajarkan mereka bagaimana kemana mereka dapat menaruh pikiran mereka, kemana fokus mereka. Fondasi edukasi, fondasi pendidikan, semua pendidikan, semua pendidikan di dunia ini, fondasinya adalah dari Alkitab. Fondasinya adalah iman. Alkitab memerintahkan kita untuk membesarkan anak-anak kita dalam disiplin dan pengajaran Tuhan dan mengajar mereka di mana mereka harus menempatkan pikiran mereka dan membesarkan anak-anak dengan baik dalam firman dan ajaran dan penunjuk Tuhan adalah seperti memperkuat fondasi kehidupan mereka. Dan mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat mereka dapat bagaimana mereka dapat berbuat baik secara akademis. Yang lebih penting lagi adalah mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat unggul dalam mencari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat baik tetapi sangat sulit untuk kita ajarkan. Bagaimana anak-anak kita dapat menemukan harapan dalam Allah. Pendidikan di dalam iman. Inilah yang membuat anak-anak kita dapat selangkah lebih maju daripada apa yang dunia ini ajarkan mereka. Dunia mengajarkan mereka untuk bekerja keras supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang baik, supaya mereka dapat mengumpulkan kekayaan yang baik. Tetapi sampai di situ saja. Namun pendidikan dalam iman ini membawa kehidupan mereka selangkah lebih maju ke dalam waktu yang kekal. Dengan mengajarkan mereka kebenaran dan keadilan Allah, kita harus mengajarkan mereka kemana pikiran mereka harus berfokus, dan tanpa pendidikan seperti ini, mereka hanya belajar soal bagaimana menjadi yang terbaik di dunia ini saja. Dan di Amerika dan Kanada ada beberapa taman nasional di mana mereka memiliki pohon-pohon yang tumbuh sangat tinggi, sangat besar seperti redwood dan sequoia dan lain-lain. Dan pohon-pohon ini sangat tinggi. Dan terkadang pohon-pohon ini saking besarnya sampai mereka dapat melubangkan pohon itu supaya mobil dapat lewat. Tapi ketika pohon-pohon ini tumbang, kita melihat bahwa akar mereka sangat pendek. Akarnya sangat pendek dan lemah, dan kita berpikir bagaimana pohon-pohon yang besar ini dapat bertumbuh dengan sebegitu besarnya ketika akar mereka sangat pendek. Dan pohon-pohon ini mereka dapat bertumbuh dengan sangat tinggi itu karena tanahnya bagus dan nutrisinya sangat baik, sehingga mereka dapat tumbuh tinggi dan lurus tanpa harus menancapkan akarnya dengan dalam. Tapi karena akarnya tidak dalam, jadi ketika angin datang dan badai datang, mereka tumbang. Dunia adalah seperti ini. Mereka memberikan pendidikan akademis yang membuat anak-anak kita dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi terus, tetapi berkali-kali mereka tidak membiarkan anak-anak kita mengambil akar. Karena sesungguhnya akar ini terjadi di rumah, terjadi di gereja. Orang tua yang harus melakukannya. Orang tua yang rohani atau orang tua yang fisik.
Namun banyak orang tua percaya bahwa menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang bagus, ke akademi yang bagus, memberikan mereka pakaian yang bagus, dan mengirim mereka untuk belajar di luar negeri, mereka merasa mereka sudah memenuhi tanggung jawab mereka. Tapi janganlah kita lupa bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang terbesar untuk mengajar anak-anak mereka dan mendidik mereka dalam firman Tuhan, dalam gaya hidup Tuhan. Dan inilah adalah akar yang perlu orang tua ajarkan. Dan saya selalu mengatakan hal ini. Bagaimana kita dapat mengajarkan anak kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita dapat mengajarkan mereka untuk hidup sesuai dengan iman? Caranya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup sesuai iman. Kita harus menunjukkan kepada mereka kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak kita pun akan seperti itu. Sehingga kita harus menjadi sebuah contoh kehidupan iman yang sejati. Kalau mereka melihat wajah yang berbeda di gereja dan di rumah, standar yang berbeda di gereja dan di rumah, mereka akan memungut hal seperti itu. Mereka akan merasa ini bukan iman yang sejati. Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya berdoa agar kita dapat menunjukkan kepada anak kita kehidupan iman yang sejati itu seperti apa. Seperti apa nampaknya. Dampak dari iman yang orang tua tunjukkan jauh lebih besar daripada apa yang dapat mereka pelajari dari ajaran. Sekarang poin ketiga, apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka? Apa yang perlu kita ingat ketika kita mengajarkan diri kita, ketika kita mengajarkan orang-orang muda, ketika kita mengajarkan anak-anak kita, apa yang harus kita ingat ketika kita mengajarkan mereka? Pertama, marilah kita menjadi orang tua yang dapat dihormati oleh anak-anak kita. Apakah anak-anak kalian menghormati kalian? Apakah mereka akan menghormati kalian ketika mereka sudah menjadi dewasa? Dan saya mengumpulkan beberapa kesaksian dari orang-orang lain, orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya, soal apa yang anak-anak mereka katakan tentang orang tua mereka. Jadi marilah kita pikirkan hal-hal ini ketika kita menanyakan diri kita pertanyaan ini, bagaimana kita ingin dihormati, dikenang oleh anak-anak kita? Orang tua saya melalui sangat banyak kesulitan, tapi yang saya ingat adalah mereka selalu mengucap syukur. Bahkan melalui kesulitan, mereka sangat bersyukur. Dan itulah yang saya ingat. Dan ada orang lain yang berkata, saya ingat orang tua saya adalah orang tua yang jujur. Bahkan ketika itu melukai mereka, mereka tetap jujur. Dan ada yang lain yang berkata, saya ingat orang tua saya sebagai orang-orang yang menganggap proses lebih penting daripada hasil akhir. Proses lebih penting daripada hasil akhir. Jadi hasil tidak
mewajarkan cara prosesnya, tetapi orang tua itu mengajarkan kepada mereka bahwa prosesnya lebih penting daripada hasil akhirnya. Dan ada yang lain yang berkata, saya ingat orang tua saya sebagai orang-orang yang selalu bekerja keras untuk memberikan terbaiknya mereka. Dan ada lain yang berkata, orang tua saya menghidupi kehidupan yang tidak berkompromi. Mereka tidak mereka terus melakukan apa yang benar. Dan ada juga yang berkata bahwa saya ingat orang tua saya sebagai orang yang mengutamakan iman dalam segala hal. Orang tua seperti apa yang harus kita uh, yang orang tua seperti apa yang uh, kita menjadi orang tua yang seperti apa? Dan kita harus mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai yang hidup kita tunjukkan. Dan kedua, kita perlu mengajari mereka pentingnya waktu dan tempat. Dan kembali lagi ke contoh yang awal, 90 tahun kehidupan dapat dibagi menjadi 3-30. 30 tahun, 30 tahun, dan 30 tahun. 30 tahun pertama kehidupan kalian, fokus kalian adalah untuk belajar kan, dan 30 tahun kemudian harus apa, dan 30 tahun terakhir juga harus apa. Dan ini bukan ajaran yang Kristen, tapi inilah secara umum yang orang katakan. 30 tahun pertama harus dengan giat belajar, kemudian 30 tahun berikutnya harus bekerja keras untuk memelihara dan mendirikan sebuah keluarga, dan kemudian 30 tahun terakhir dinikmati, dihabiskan dalam kenikmatan. Dan seringkali dan banyak orang ingin mengubah susunan ini. Mereka mau menikmati 30 tahun mereka yang pertama, dan yang terjadi adalah yang mau saya katakan adalah banyak orang melakukan apa yang seharusnya mereka tidak lakukan. Mereka tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka pada waktu itu. Sehingga coba kita bayangkan kita menikmati 30 tahun pertama kita, kemudian kita bekerja untuk 30 tahun berikutnya, dan kita belajar pada 30 tahun terakhir kita. Saat kita belajar, sekolah menjadi tempat yang paling penting, dan di sini mungkin anak muda di sini tidak setuju. Dan saya sedang mengatakan apa yang orang tua saya katakan kepada saya. Kalian harus bersyukur. Kamu harus bersyukur. Dan kamu harus bahagia ketika kalian di dalam sekolah. Apakah kalian setuju dengan pernyataan itu? Bagaimanakah dengan gereja? Apa gereja yang terbaik? Gereja Sion yang terbaik ya. Apakah kalian setuju? Banyak orang berkata bahwa gereja yang terbaik adalah gereja yang dekat rumah. Gereja yang terbaik adalah gereja yang gampang. Gereja yang terbaik adalah gereja yang tidak sadar ketika kalian hadir atau tidak. Apa? Bagaimana menurut kalian? Apakah gereja yang seperti itu, gereja yang mudah seperti itu adalah gereja yang terbaik? Bisakah kalian aplikasikan standar yang terbaik kepada sekolah kalian atau pekerjaan kalian?
apakah sekolah terbaik adalah sekolah yang dekat rumah kalian? Apakah universitas yang terbaik adalah universitas yang paling mudah? Tidak kan? Kita selalu mau memasuki sekolah yang paling sulit dan kita membayar uang untuk sekolah yang paling eh, sulit untuk dimasuki, dan sekolah yang lebih baik dari eh, dan orang-orang menghabiskan banyak waktu, tenaga, keuangan mereka untuk memasuki sekolah-sekolah yang sulit itu. Bahkan beberapa orang pindah rumah demi dapat memasuki sekolah itu. Dan kadang mereka pindah negara, mereka belajar ke luar negeri. Dan kalau kita lihat soal pekerjaan pun, pekerjaan terbaik bukan pekerjaan yang termudah kan? Dan kita mau memiliki pekerjaan yang baik supaya kita dapat menikmati 30 tahun terakhir hidup kita dengan baik kan? Tapi gereja mengajarkan kita bahwa gereja yang terbaik mengajarkan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal. Jadi di mana fokus kita, di mana uh, mana yang paling penting untuk kita. Jadi kita harus mengajarkan anak kita dan bahwa gereja bukan soal kegiatan seminggu sekali, tetapi inilah tempat di mana kita menginvestasikan waktu kita untuk kehidupan yang kekal. Apa yang kita lakukan di gereja, kehidupan iman kita adalah hal yang paling penting kalau kita melihat durasi kehidupan kita. Kita harus mengajarkan anak-anak kita betapa pentingnya gereja ini. Ini bukan suatu tempat yang kita datangi ketika kita punya waktu, dan bukan tempat di mana kita memberikan uang sisa kita, tetapi ini adalah tempat yang paling penting. Ini tempat yang paling berharga. Coba kita pikirkan soal pekerjaan. Katakan amin kalau kalian menikmati pekerjaan kalian hari ini. Hanya seorang penginjil mengatakan amin. Pekerjaan adalah sesuatu yang sulit. Dan ketika kita di sana, ketika kita di pekerjaan kita, sulit untuk sulit untuk kita menikmatinya. Sama seperti ketika kita di sekolah, sulit untuk kita menikmatinya. Tapi ketika kita kilas balik saat itulah kita menikmatinya. Kita menikmati beberapa kenangan-kenangannya. Dan tidak banyak orang yang menikmati pekerjaan mereka. Tetapi kita perlu menerima panggilan dari Tuhan. Tidak hanya pekerja gereja yang menerima panggilan, tetapi kita pun harus sadar bahwa setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, dan kita juga harus mencari panggilan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentu Tuhan dapat memindahkan kita untuk pekerjaan yang lain, tapi saat ini yang sekarang, Tuhan telah memanggil kita di pekerjaan kita yang sekarang ini. Sebagai contohnya, seorang pemilik restoran Solongtang. Solongtang adalah sebuah sup tulang sapi Korea. Dia memberikan sebuah kesaksian. Dia adalah anggota gereja kita. Dan dia berkata, saya hanyalah seorang penjual Solongtang. Dan saya tidak tahu hal-hal lain selain membuat Solongtang. Pendidikan saya tidak begitu banyak. Dan ini adalah yang saya lakukan. Dan saya percaya bahwa pola pikirnya adalah bahwa kalau dia dengan setia melakukan pekerjaan membuat Solongtang ini dengan setia,
dia percaya bahwa dia pun sedang melayani Tuhan. Dan contohnya, jauh lebih mudah untuk membeli bawang putih yang sudah dicincang, tetapi rasa dan aromanya berbeda dan banyak nutrisinya hilang. Jadi dia selalu mencincangnya sendiri di pagi hari sebelum dia membuka restorannya. Jika tulang sapi yang digunakan untuk membuat kaldu tidak berkualitas tinggi, kaldu akan berubah menjadi kekuningan saat direbus lebih dari 10 jam. Jadi dia selalu menggunakan kualitas tulang sapi yang terbaik. Namun, em, suatu hari em, ketika dia merebus tulang semalaman tanpa menyadari bahwa pemasoknya itu telah memberi dia em, tulang-tulang yang kualitasnya kurang. Ketika dia melihat kuahnya itu berubah menjadi kekuningan. Uh, jadi dia tanya kepada mereka apa yang terjadi dan mereka membuat alasan ini itu dan mengatakan kepada dia bahwa campurkan saja dengan creamer supaya warnanya ditutupi. Tapi dia bilang bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa melakukannya dan dia tutup restorannya pada hari itu. Dan ketika pelanggannya bertanya kenapa, dia dengan jujur kasih tahu kepada pelanggannya apa yang terjadi. Dan saat itu adalah awal dari Tuhan membuka pintu-pintu penginjilan dari kejadian itu. Dan restorannya menjadi sangat sukses dan penginjilannya pun sangat sukses. Dan kita perlu lebih banyak pekerja beriman seperti ini. Dan saya berdoa agar ini terjadi mulai dari Gereja Sion. Saya berdoa dan tolong berdoa bersama dengan saya agar generasi anak-anak kita memiliki lebih banyak orang yang bekerja dengan iman seperti ini. Supaya masyarakat kita menjadi sebuah masyarakat di mana orang dapat saling percaya, dapat saling menghormati. Dan bukan hanya pendeta yang menerima panggilan di pekerjaan kita, tapi setiap kita menerima panggilan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bidang yang telah Tuhan taruh kita. Dan terakhir, keluarga. Semua dimulai dari rumah, dari keluarga. Berapa banyak yang kita investasikan di rumah atau keluarga kita? Bukan soal uang yang kalian uh, gunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, liburan, tetapi upaya dan waktu kalian untuk membuat rumah lebih baik, untuk meningkatkan hubungan pernikahan, untuk meningkatkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Berapa banyak waktu dan upaya uh, yang kita berikan. Berapa banyak waktu yang kalian luangkan untuk belajar cara mendirikan suatu keluarga yang baik, untuk membuat keluarga kita suatu keluarga Allah. Berapa banyak uang yang kita habiskan di les supaya anak-anak kalian bisa coba kalian bandingkan investasi kalian dalam pendidikan akademis kalian dan investasi kalian dalam pengajaran firman Tuhan kepada anak kalian. Di manakah lebih banyak uang, upaya, dan waktu yang kalian berikan? Ingat bahwa tidak ada sesuatu yang berharga yang datang secara gratis. Dan ada satu hal yang pendeta senior katakan kepada kita.
kita harus belajar untuk menjadi setia dan jujur. Ada pepatah yang mengatakan hasil akhir menghalalkan segala cara, tetapi em, ini tidak benar. Jalannya penting, prosesnya penting, dan proses itu harus menjadi proses yang penuh dengan kesetiaan dan kejujuran. Dan setia dan jujur uh, uh, ini adalah bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan Dia. Dan coba kita lihat Kejadian 18 ayat 18 sampai 19, Mazmur 11 ayat 7, Mazmur 32 ayat 11, Mazmur 45 ayat 6, Mazmur 84 ayat 11. Marilah kita belajar untuk hidup dengan jujur di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang setia. Bagaimana kita menjadi setia? Kita menjadi setia ketika kita diberikan suatu tugas, ketika kita diberikan suatu tujuan, ketika kita tahu kita sedang bekerja di bawah ajaran Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan. Saat itulah kesetiaan berarti. Terakhir, kita perlu mengajari anak-anak kita untuk menghormati. Di zaman ini mengajarkan kebanggaan diri, ego diri, dan mengajarkan orang untuk menjaga hak-hak mereka, tetapi mereka tidak menghargai orang lain. Orang yang memiliki ego yang sangat tinggi, orang-orang di sekitar orang itu akan menderita. Tapi ketika kita orang yang memiliki ego yang tinggi akan runtuh, tetapi orang yang memiliki dan orang-orang yang seperti itu, mereka tidak tahu cara menghormati orang lain. Dan untuk menghormati orang lain adalah mengakui keberadaan orang lain itu. Dan kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengakui keberadaan orang-orang lain. Dan itu berawal dari orang tua. Ketika anak melihat orang tua melakukan itu, dia akan memungutnya. Ada seorang pendeta yang melihat orang miskin yang sedang kedinginan di pinggir jalan, dan pendeta ini berpikir orang ini pasti sangat dingin, jadi dia mengajak dia untuk minum kopi bersama, dan dia membelikannya secangkir teh yang hangat. Dan setelah dia menghabiskan teh itu, dia memberikan uang kepada orang miskin itu. Dan orang miskin itu mengatakan, "Nggak apa-apa, saya tidak perlu menerima uang itu." Dan pendeta itu kaget, karena orang miskin itu tadinya sedang meminta-minta uang, tapi sekarang kenapa dia menolak pemberian saya? Dan orang miskin itu berkata, "Banyak orang memberikan saya uang, tapi kamu adalah orang pertama yang memberikan saya teh. Dan teh ini yang kau berikan saya ini lebih
penting daripada uang yang kalian berikan. Kamu khawatir saya kedinginan dan kamu duduk bersama saya. Kamu mengakui keberadaan saya sebagai seorang manusia dan itu lebih berharga ke- uh, daripada uang yang orang berikan kepada saya. Jadi itu adalah menghormati. Marilah kita menjadi orang yang uh, menghormati dan uh, kita marilah kita ajarkan anak-anak kita pun untuk menghormati satu sama lain seperti ini. Dan dunia mengajarkan kita untuk lebih egois dan lebih egois lagi. Tapi kita perlu mulai percaya. Kita harus mulai menghormati. Dan terakhir, kita perlu mengajari mereka untuk tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang ganas. Apa itu kemiskinan yang ganas? Kemiskinan yang ganas adalah ketika kalian tidak memiliki keuangan yang cukup. Um, Kemiskinan yang ganas itu berarti kalian memiliki terlalu banyak sehingga kalian tidak dapat menghargai apa yang berharga. Itu adalah kemiskinan yang ganas. Dan saya mau memberikan satu kesaksian lagi. Ada pendeta Roni dari Kalimantan yang pernah kita undang ke sini. Dia membesarkan ratusan anak yatim piatu di Kalimantan, dan anak-anak itu mereka hidup dan tumbuh dari dukungan orang-orang. Tapi satu hal yang pendeta itu lakukan bersama-sama anak-anak yatim itu adalah mereka berpuasa setiap hari Jumat. Makanan mereka tidak berlebihan, tetapi mereka berpuasa setiap hari Jumat, dan dia mengajarkan mereka bahwa kami hidup dengan dukungan penuh kasih dari banyak orang. Namun untuk menyadarkan kami bahwa uang itu berharga, kami berpuasa di hari Jumat dan berdoa untuk orang-orang lain dan yang mendukung kami. Dan dengan berpuasa kami menghemat uang dan kami menghemat uang untuk membeli makanan, dan uang yang terkumpul disumbangkan ke rumah sakit tetangga, dan uang itu digunakan untuk anak-anak yang lebih membutuhkan. Sehingga dengan berpuasa diingatkan untuk menghargai apa yang diberikan kepada mereka. Mereka menghargai uang, mereka menghargai makanan, dan jadi mereka menghemat dari uang dukungan, dan mereka bahkan dapat memberi. Meskipun mereka tidak berlebihan, mereka tetap dapat memberi. Dan ini mengajarkan mereka untuk bersyukur dan untuk mengingat orang lain. Dan pertama, kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya mereka pun ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Dan kita harus bersyukur. Dan kita harus siap ketika Tuhan mau mengambil apapun, kita harus siap untuk memberikannya kepada Tuhan. Karena apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan ekspresi dari hal itu adalah memberi persepuluhan kepada Tuhan. Menaruh Tuhan mengajarkan bahwa Tuhanlah pemberi segala sesuatu, itu adalah awal dari kehidupan yang baik. Dan seringkali uh, orang kaya yang bisa makan yang bisa menghabiskan $2,000 sehari, dan ada orang kaya, ini adalah satu jenis orang kaya. Orang kaya yang lain adalah orang yang dapat memberi makan 200 orang per hari. Jadi kalian ingin menjadi orang kaya yang seperti apa? Saya berdoa agar kalian dapat menjadi keduanya. Amin. Tapi kalau kalian harus memilih, marilah kita menjadi orang-orang kaya yang kedua, yang dapat yang
yang dapat menjadi orang yang selalu siap untuk memberkati orang lain. Dan seperti Tuhan memberkati Abraham, melalui Abraham semua orang terberkati, kiranya melalui kita pun, kiranya setiap orang di gereja Sion menerima berkat itu, yaitu berkat melalui kalian banyak orang akan diberkati. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kesimpulan, dengan melakukan pekerjaan kita atau bahkan di dalam aktivitas olahraga, arah atau bidikan merupakan hal yang paling penting. Contohnya ketika kalian menendang sebuah bola atau ketika kalian menembakkan anak panah atau berlari dalam perlombaan, dalam perlombaan, semuanya memerlukan arah atau bidikan yang baik. Dan kita sebagai orang tua, kita harus memiliki arah yang benar dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus mengajarkan mereka arah yang benar, yang baik, dan seperti yang dinyanyikan Kur hari ini, kita harus mengajarkan anak-anak kita. Ini adalah hal yang paling penting dalam pendidikan. Anak-anak kita harus tahu, mereka sungguh-sungguh tahu bahwa Allah akan menyertai mereka. Mereka harus tahu bahwa kemanapun mereka pergi, Tuhan akan menyertai mereka. Dari awal sampai akhir. Mereka harus tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan yang dijanjikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Bapa ketika Engkau memberikan kepada kami kehidupan ini. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau telah menjadi Bapa kami yang mendidik kami dengan benar. Dan Bapa, terima kasih Bapa untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak kami, anak-anak muda kami di dalam gereja kami ini. Bapa, kami berdoa di waktu ini supaya berkat-Mu, supaya nasihat-Mu, supaya pemulihan-Mu dapat membantu setiap kami untuk menemukan arah yang benar, supaya kami boleh sadar bahwa kami adalah anak-Mu. Dan bahwa Engkau akan menyertai kami melalui setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Engkau akan mengizinkan kami untuk menaklukkan setiap kesulitan kami. Dan Bapa, dengarlah doa kami dan berjalan bersama kami. Berkatilah kami dan terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh syukur. Amin.